Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Vini Batkombawa, NPM 1211420123059, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Kelas A Angkatan 2023, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan yang dimana ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen penggampu mata kuliah keperawatan dasar sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. Sistem pernafasan manusia adalah rangkaian organ dan struktur yang memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Fungsi utamanya adalah untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari tubuh yang merupakan produk limbah metabolisme. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang sistem pernafasan manusia. Fungsi sistem pernafasan yang pertama, menyediakan oksigen yang dibutuhkan sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida, gas limbah hasil metabolisme sel. Dan yang terakhir, membantu menjaga keseimbangan asam basah dalam tubuh. Organ-organ sistem pernafasan. Yang pertama adalah hidung, di mana udara masuk melalui hidung yang dilapisi oleh rambut dan selaput lendir untuk menyaring debu dan partikel asing. Udara juga dihangatkan dan dilembabkan saat melewati rongga hidung. Selanjutnya adalah faring atau tenggorokan, yang dimana udara yang masuk dari hidung melewati faring, yang juga merupakan saluran bagi makanan menuju ke kerongkongan. Faring membagi jalur udara dan makanan. Selanjutnya adalah laring atau pangkal tenggorokan, yang dimana laring ini menghubungkan faring dengan trakea. Di laring terdapat pita suara yang berperan dalam menghasilkan suara. Epiglotis, sebuah struktur di laring yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan, yang dimana trakea adalah saluran yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea dilapisi oleh silia dan lendir untuk menangkap kotoran atau partikel yang tidak seharusnya masuk ke paru-paru. Kemudian selanjutnya ada bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bronkus utama yang masing-masing masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lebih lanjut menjadi bronkiolus. Selanjutnya ada bronkiolus. Cabang kecil dari bronkus ini mengarahkan udara ke alveolus. Bronkiolus ini tidak memiliki tulang rawan dan semakin kecil menuju alveolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah, tempat terjadinya pertukaran gas antara udara dan darah. Disinilah oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem pernafasan. Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilapisi oleh membran pleura yang membantu melumasi dan melindungi paru-paru selama pergerakan. Sekarang kita masuk ke mekanisme pernafasan. Pernafasan terdiri dari 2 fase utama. Yang pertama, inspirasi atau inhalasi. Saat kita menarik nafas, otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi. Diafragma akan bergerak turun, sedangkan tulang rusuk akan naik dan keluar sehingga rongga dada membesar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam paru-paru menurun dan udara masuk. Kemudian yang kedua adalah ekspirasi atau eksalasi. Saat kita menghembuskan nafas, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berelaksasi, menyebabkan diafragma naik kembali ke posisi semula dan rongga dada menyempit. Hal ini meningkatkan tekanan dalam paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru.
Selanjutnya ada pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di alveolus melalui proses difusi, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oksigen dari udara yang kita hirup berdifusi melalui dinding tipis alveolus ke dalam kapiler darah. Di sisi lain, karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme tubuh berdifusi dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Kemudian selanjutnya ada transportasi gas oksigen, yang dimana setelah oksigen masuk ke dalam darah, sebagian besar diangkut oleh hemoglobin di dalam sel darah merah ke seluruh tubuh. Hanya sebagian kecil oksigen yang larut dalam plasma darah. Sebagian besar karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat dalam plasma darah, sementara sebagian kecil larut dalam plasma dan sebagian lagi terikat pada hemoglobin. Selanjutnya, pengaturan pernafasan. Pengaturan pernafasan dikendalikan oleh pusat pernafasan yang terletak di medula oblongata di otak. Pusat ini merespons perubahan kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Jika kadar karbon dioksida dalam darah meningkat, pusat pernafasan akan merangsang frekuensi pernapasan untuk meningkatkan pembuangan karbon dioksida. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang pertama, hindari merokok dan paparan asap rokok. Yang kedua, rutin berolahraga untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang ketiga, hindari polusi udara dan alergi. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya antioksidan. Dan yang terakhir, perbanyak minum air putih untuk menjaga kelembaban saluran pernafasan. Selanjutnya, poin yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu gangguan sistem pernafasan. Ada beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem pernafasan, antara lain ada asma, yaitu penyempitan saluran napas yang menyebabkan sesak nafas. Ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk dan kesulitan bernafas. Ada pneumonia, yaitu infeksi yang menyebabkan peradangan pada alveolus. Ada tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. Dan yang terakhir ada emfisema, yaitu penyakit yang merusak alveolus sehingga mengurangi kemampuan paru-paru untuk pertukaran gas. Iya teman-teman, jadi sistem pernafasan manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, serta mendukung berbagai fungsi vital lainnya. Baik teman-teman, inilah penjelasan tentang sistem pernafasan. Saya Putri Fili Batkan Bawah dan sampai jumpa.